Medan, Sumatera Utara. Sebuah peristiwa mengerikan mengguncang kawasan Pelabuhan Belawan. Sebuah truk box berpendingin yang dikira mengangkut ikan beku ternyata menyimpan rahasia kelam di balik pintu baja yang membeku. 40 kantong plastik hitam ditemukan di dalamnya, dan isinya bukan hasil laut, melainkan potongan tubuh manusia yang disusun rapi seperti komoditas dagang. Setiap kantong memiliki label, ditulis dengan tangan yang tenang, seolah berasal dari laboratorium resmi. Namun yang lebih mengejutkan, seluruh potongan itu masih segar, seolah baru diambil beberapa jam sebelum ditemukan. Siapa sebenarnya yang mengirim truk ini? Dari mana potongan-potongan itu berasal? Dan yang paling menakutkan, apakah semua ini hanyalah satu bagian kecil dari jaringan yang jauh lebih besar? Sore itu, langit di atas Pelabuhan Belawan, Medan tampak berat dan suram. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di sela tumpukan peti kemas dan jalur truk yang berjejer menunggu giliran. Bau asin laut bercampur solar memenuhi udara, seperti aroma khas yang tak pernah hilang dari kawasan pelabuhan terbesar di Sumatera Utara itu. Di pos pemeriksaan kendaraan keluar, Sahrul Nasution, petugas jaga malam berusia 38 tahun, duduk di balik meja besi berkarat sambil mengecek daftar kendaraan yang baru tiba dari luar kota. Tugasnya sederhana, memastikan setiap truk yang lewat membawa dokumen lengkap, terutama yang berisi muatan beku, karena sejak awal tahun ini, pengawasan terhadap pengiriman ikan meningkat setelah adanya laporan penyelundupan daging ilegal. Sekitar pukul 5 sore, sebuah truk box berpendingin warna putih berhenti di depan posnya. Tulisan di sisi kiri bak truk itu mulai pudar, PT Sumber Laut Dumai, ekspor ikan beku. Di bawahnya, ada lambang biru bergambar ikan tuna. Dari kabin, seorang pria turun sambil membawa map lusuh. Namanya Pak Harun, sopir berusia sekitar 50 tahun, wajahnya gelap terbakar matahari. Baru sampai bang. Muatan dari Dumai, tujuan Medan, ucapnya singkat sambil menyerahkan dokumen. Sahrul membuka map itu dan memeriksa lembaran surat jalan, sertifikat karantina, dan daftar muatan. Semua tampak resmi lengkap dengan stempel. Tapi matanya berhenti pada satu detail kecil. Tanggal surat karantina tercetak tanggal 2 hari lebih awal dari tanggal keberangkatan truk di surat jalan. Ini dikarantina 2 hari sebelum jalan, tanya Sahrul tanpa menatap sopir. Pak Harun mengangguk sedikit gugup. Iya bang, biasanya langsung dicek di sana sebelum muatan dimasukkan ke box. Sahrul menandai dengan ballpoint, lalu menengok ke arah box pendingin di belakang. Termometer digital yang menempel di pintunya menunjukkan angka 29 lidar. Ia tahu, untuk ikan beku, suhu ideal biasanya antara 15 derajat C sampai 22 derajat C. Lebih dari itu bisa bikin daging rapuh dan rusak, tapi angka di truk itu terlalu rendah, seolah isinya butuh dibekukan sampai ke tulang. Dingin kali ini pak, katanya pelan sambil tersenyum kecil. Pak Harun tertawa kaku, namanya mesin baru bang. Bos saya memang suruh pakai suhu serendah mungkin biar awet. Sahrul mengangguk, tapi pikirannya mulai gelisah. Ia sudah lama bekerja di pelabuhan ini. Bau ikan, garam, dan solar sudah biasa. Tapi dari truk itu, ada aroma lain yang samar. Seperti logam bercampur amis, tajam di hidung. Ia mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin cuma efek mesin pendingin yang bocor. Tapi ketika angin laut bertiup pelan, bau itu makin jelas. Sahrul menandatangani berkas dengan cap pos, lalu memanggil rekannya Pak Idris Lubis, pengawas jaga malam yang sedang berjalan di sisi jalur kendaraan. Idris orang lama di pelabuhan, berwajah keras tapi bijak, sudah 30 tahun bekerja di bawah sinar lampu dermaga. Pak, coba tengok ini truk. Bau ikannya aneh kali, kata Sahrul sambil menunjuk ke arah box. Pak Idris mendekat. Ia mengetuk sisi logam truk dan menempelkan telapak tangannya di permukaan pintu. Dingin menusuk langsung menembus kulit. Suhunya berapa? -29 pak. Pak Idris menatap layar kecil itu cukup lama sebelum berkata pelan. Terlalu dingin untuk ikan. Kita panggil karantina aja besok pagi. Sekarang tahan dulu izinnya. Pak Harun tampak gelisah. Ia mencoba tersenyum sopan. Aduh pak, saya harus jalan malam ini. Barang ini kalau nggak dikirim cepat bisa rusak. Rusak karena terlalu beku, balas Idris dingin, suasana jadi canggung. Di sekeliling mereka, aktivitas pelabuhan terus berlangsung. Suara klakson truk, jeritan burung laut dan deru mesin derek bercampur menjadi satu. Tapi di antara semua kebisingan itu,
Percakapan 3 orang ini terasa asing, seperti adegan kecil yang tak diperhatikan siapapun. Akhirnya Pak Idris membuat keputusan. Truk itu tidak boleh keluar sampai pemeriksaan lanjutan besok pagi. Ia menulis catatan di buku kontrol, menandai nomor polisi kendaraan. BK Man 143 CQ, parkirkan di area B3. Besok kita buka muatannya sama orang karantina, katanya. Pak Harun tak banyak bicara. Ia menyalakan mesin dan memindahkan truknya ke area parkir. Namun sebelum ia pergi, Sahrul sempat memperhatikan satu hal lagi. Sisi kanan truk tampak ada bekas cat biru yang seperti menutupi logo lama, seolah kendaraan itu pernah berganti perusahaan. Malam menjelang. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Lampu-lampu dermaga memantulkan cahaya kuning di genangan air. Dari kejauhan, Sahrul melihat truk putih itu berdiri sendiri di sudut area parkir. Mesinnya masih menyala. Ia mengira sopirnya sedang tidur di kabin untuk berjaga. Tapi menjelang tengah malam, penjaga keamanan shift 2 melapor bahwa mesin truk itu terus menyala tanpa berhenti. Pendinginnya berdengung konstan seperti tak pernah mati. Saat didekati, suara mesin terdengar tidak normal, terlalu berat dan ritmis, seperti kompresor yang dipaksa menahan suhu ekstrim. Sahrul yang sudah hampir pulang, diminta kembali ke lokasi bersama Pak Idris. Mereka memeriksa truk itu di bawah guyuran hujan. Pak, sopirnya mana? Tanya Sahrul sambil mengetuk pintu kabin. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan senter menyinari kaca depan. Kabin kosong, kunci masih tergantung di kontak. Pak Idris memanggil 2 satpam pelabuhan. Mereka membuka pintu kabin. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jaket lusuh tergantung di kursi kemudi. Dan sisa bungkus nasi padang di dashboard. Dia kemana malam-malam begini? Gumam Pak Idris. Sahrul menyalakan senter ke arah belakang truk. Kabut tipis keluar dari celah pintu box. Ia menempelkan telinganya ke logam. Terdengar dengungan halus, seperti suara kipas yang berputar di dalam ruang tertutup. Tanpa berkata apa-apa, ia menulis laporan singkat ke buku jaga. Truk box PT Sumber Laut Dumai diparkir di area B3. Sopir tidak ada di tempat. Mesin pendingin tetap menyala sejak sore. Mereka tidak membuka box malam itu. Aturannya jelas, pemeriksaan harus disaksikan pihak karantina. Tapi dalam hati Sahrul, rasa penasaran berubah jadi kegelisahan. Ia sempat melirik kembali truk itu sebelum meninggalkan area pelabuhan. Di bawah sinar lampu jalan, asap putih tipis terus keluar dari belakang kendaraan itu, seperti napas dingin yang tak mau berhenti. Dan di antara bunyi hujan yang menimpa atap seng pos jaga, bau logam itu muncul lagi. Kali ini lebih tajam, menusuk, dan sulit diabaikan. Bau logam itu semakin kuat ketika pagi menjelang. Di bawah cahaya matahari yang baru naik dari timur, area parkir B3 di Pelabuhan Belawan tampak basah dan sepi. Uap tipis masih keluar dari pintu belakang truk box putih itu, yang mesinnya terus berdengung sejak semalam. Sekitar pukul 8 pagi, 2 petugas karantina ikan datang bersama anggota Bea Cukai. Di belakang mereka, menyusul Kompol Rudi Simanjuntak, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan. Wajahnya keras, berambut cepak, dengan sorot mata yang dingin tapi penuh kewaspadaan. Ia menerima laporan dari Pak Idris dan Sahrul Nasution, yang sejak pagi sudah menunggu di pos jaga. Jadi semalam mesin ini nyala terus? Tanya Kompol Rudi sambil memandang truk yang masih berembun. Betul Pak, sopirnya nggak kelihatan lagi sejak jam 11 malam. Kabin kosong, jawab Idris. Kompol Rudi menatap ke arah termometer di pintu box. Angkanya tetap sama, 29 derajat. Kompresor bisa jebol kalau dibiarkan semalaman begini, gumamnya. Ia memberi isyarat pada petugas Bea Cukai untuk mematikan mesin utama. Suara dengung berat yang sejak tadi memenuhi udara perlahan berhenti, berganti dengan kesunyian yang aneh. Uap dingin yang tersisa melayang pelan, seperti napas terakhir dari mesin itu. Baik, kita buka. Pastikan semua orang di sini pakai sarung tangan, kata Kompol Rudi. 3 petugas bersarung tangan lateks putih bersiap di belakang truk. Segel besi di pintu box terlihat sedikit berubah warna. Bukan segel baru tapi bekas dipanaskan lalu disambung ulang. Petugas karantina menyorotkan senter mengangguk pelan. Segel ini nggak standar Pak. Biasanya segel resmi dari Dumai warnanya biru, ini hijau tua. Nomornya juga aneh. Dengan hati-hati mereka membuka tuas pengait baja. Suara berdecit pelan terdengar ketika pintu box berayun ke samping. Seketika udara dingin keluar, menciptakan kabut tebal yang menutupi pandangan. Dari dalam tercium bau amis yang menyengat.
Bau daging beku bercampur besi, begitu tajam hingga membuat mata berair. Sahrul yang berdiri di belakang menutup hidungnya spontan. "Bukan ikan, Pak." "Baunya aneh kali," bisiknya. Ketika kabut dingin mulai menipis, tampak deretan kantong plastik hitam besar tersusun rapi di lantai box. Sebagian disandarkan ke dinding logam, sebagian lagi menumpuk di rak besi. Tidak ada satupun peti styrofoam atau label perusahaan pengiriman ikan. Semuanya hitam polos, hanya diberi pita plastik merah sebagai pengikat. Kompol Rudi melangkah masuk perlahan. "Berapa jumlahnya kira-kira?" "Kalau dihitung kasar lebih dari 30, Pak," jawab salah satu petugas. Salah satu kantong diperiksa. Beratnya tidak seperti ikan, terlalu padat dan kaku. Petugas membuka ujung ikatan pita dan menyobek sedikit bagian plastiknya menggunakan cutter. Dari celah kecil itu keluar bau busuk yang lebih tajam, dan di dalamnya tampak sesuatu berwarna kemerahan, licin, berurat. Bukan sirip, bukan daging ikan. Petugas karantina mundur cepat, wajahnya pucat. Kompol Rudi memegang senter dan menyorotkan cahaya ke dalam kantong yang sobek itu. Di antara es beku terlihat bentuk menyerupai lengan manusia bagian atas masih utuh sampai bahu. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya suara burung camar dari arah dermaga yang terdengar samar. "Langsung pasang garis polisi, jangan sentuh apapun lagi," ujar Kompol Rudi dengan suara berat. Dalam waktu singkat, area parkir B3 berubah menjadi lokasi olah TKP. Garis kuning membentang mengelilingi truk. Petugas berpakaian forensik dari RS Bayangkara tiba setengah jam kemudian, membawa kotak pendingin portabel dan kamera dokumentasi. Mereka mulai memotret isi truk satu persatu. Ternyata di dalam box itu terdapat 40 kantong plastik besar, semua berisi potongan tubuh manusia dalam kondisi beku. Beberapa kantong hanya berisi organ dalam seperti hati dan ginjal. Sementara sebagian lainnya berisi bagian tubuh utuh. Setiap kantong diberi label kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Batch 42, sampel C12, C13, C14. Sahrul berdiri di luar garis polisi menatap tanpa berkata apa-apa. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Di pikirannya terlintas rasa bersalah. Semalam ia bisa saja membuka truk itu, tapi andai ia lakukan mungkin ia akan trauma seumur hidup. Pak Idris yang biasanya tenang kali ini terlihat pucat. "Saya 30 tahun kerja di pelabuhan, baru kali ini lihat begini," gumamnya. Sementara itu beberapa petugas mencari keberadaan sopir truk, tapi Pak Harun benar-benar lenyap. Data identitasnya di surat jalan hanya menunjukkan alamat sementara di Jalan Marelan, Medan, rumah kontrakan yang ternyata sudah kosong sejak 2 minggu lalu. Kepolisian segera memperluas penyelidikan. Dari hasil awal, truk tersebut bukan milik PT Sumber Laut Dumai seperti yang tertera di badan kendaraan, melainkan unit sewaan dari perusahaan logistik di Pekanbaru. Nomor mesin truk juga tidak sesuai dengan data resmi, seolah seluruh kendaraan itu sudah dimodifikasi. Di sisi dalam pintu box, tim forensik menemukan bekas tempelan stiker bertuliskan huruf Jepang, Lengdong, Frozen Product. Ada juga barcode yang setengah terkelupas, mengindikasikan bahwa sebagian peralatan truk mungkin pernah digunakan untuk ekspor. Artinya ini bukan truk baru. Bisa aja bekas kendaraan pengiriman ekspor ikan, tapi dialihfungsikan. Jelas salah satu anggota tim forensik Kompol Rudi mendengarkan penjelasan itu dengan wajah tegang. "Kita amankan semua kantong, kirim ke RS Bayangkara untuk identifikasi. Saya mau hasil DNA-nya secepat mungkin." Saat para petugas sibuk menurunkan kantong-kantong beku itu satu persatu ke dalam kontainer portabel, Sahrul berdiri di sisi kanan, menatap tulisan samar di sisi truk. Cat biru tua yang semalam ia perhatikan kini tampak lebih jelas. Ada sisa huruf yang belum tertutup sempurna, Marine H. Entah apa kelanjutannya, tapi jelas bukan nama Sumber Laut Dumai. Hujan kembali turun pelan. Kabut dari mesin pendingin bercampur dengan embun dan uap napas para petugas yang bekerja dalam diam. Tak ada yang saling menatap lama. Semua hanya fokus memastikan kantong-kantong itu terhitung lengkap. Jumlah total, 40 kantong. Di bagian dasar box, forensik menemukan satu kantong kecil berwarna transparan, berbeda dari yang lain. Di dalamnya ada sebuah organ tunggal, diduga jantung manusia, terbungkus plastik bening dengan tulisan spidol merah. Batch Purpose 1, Replacement. Kompol Rudi mengambil foto dengan ponselnya, lalu berkata pelan, "Ini bukan cuma pengiriman tunggal, ada batch berikutnya." Suara sirene polisi dari kejauhan mulai terdengar.
Wartawan lokal sudah berdatangan ke pintu pelabuhan, tapi area segera ditutup total. Dalam laporan resminya, Kompol Rudi menyebut kasus ini sebagai penemuan muatan ilegal dalam kendaraan pendingin asal Dumai. Tanpa menyebut detail, sementara itu, di dalam pos jaga, Sahrul duduk sendirian, menatap catatan kecilnya. Ia menuliskan jam kejadian, jumlah kantong dan keterangan bahwa sopir belum ditemukan. Tapi tangannya bergetar saat menulis kalimat terakhir. Bau logam semakin kuat ketika boks dibuka, seperti bau darah. Dan di luar, di antara suara ombak dan deru kapal kargo yang baru bersandar, pelabuhan Belawan mulai ramai dengan rumor. Ada yang bilang truk itu berisi daging babi, ada pula yang menyebut organ manusia untuk jual beli ilegal. Namun tak ada yang benar-benar tahu, kecuali orang-orang yang berdiri di sana pagi itu, yang menyaksikan sendiri apa yang keluar dari kabut dingin di dalam truk putih itu. Rumor itu menyebar cepat. Jauh lebih cepat daripada laporan resmi kepolisian. Dari nelayan di dermaga sampai pedagang ikan di pasar Belawan, semua membicarakan hal yang sama. Truk ikan berisi daging manusia. Tapi di balik pagar pelabuhan yang dijaga ketat, penyelidikan sebenarnya baru dimulai. Kompol Rudi berdiri di depan papan putih ruang rapat kecil Polres Pelabuhan Belawan, menatap foto-foto hasil dokumentasi forensik yang ditempel berderet. Setiap gambar menunjukkan potongan tubuh yang telah dibekukan sempurna. Di bawahnya label tulisan tangan rapi seperti hasil catatan medis. Batch Matrolu, sampel C12, Batch 40, sampel D04. Ia memejamkan mata sejenak, bukan karena jijik, tapi mencoba mengurai pola di balik sistem yang begitu rapi ini. Di sisi lain meja, Bribka Tony Simbolon, penyidik muda yang ikut di lapangan pagi tadi, melaporkan hasil pelacakan awal. Nomor mesin truk itu, Pak, ternyata terdaftar atas nama perusahaan logistik di Pekanbaru, PT Mandiri Jaya Transport. Mereka nyewa ke pihak lain, bukan ke sumber laut Dumai. Jadi rantainya panjang, gumam Kompol Rudi sambil mengetuk-ngetukkan spidol ke meja. Ada pihak ketiga di tengah-tengah. Sahrul Nasution duduk di pojok ruangan, masih memakai jaket pelabuhan yang belum sempat ia ganti. Ia tidak biasanya ikut rapat polisi, tapi diminta hadir karena menjadi saksi pertama. Tatapannya kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di dermaga. Pak Rudi, katanya pelan, semalam waktu saya periksa sopirnya bilang barang ini dari gudang es di belakang pabrik es Dumai. Katanya milik bosnya. Kompol Rudi menoleh cepat. Bos siapa? Dia cuma bilang namanya Pak Adrian. Orangnya jarang muncul tapi sering kirim barang begini. Katanya buat ekspor ikan beku ke luar negeri. Nama itu langsung dicatat. Pak Adrian sore itu juga, tim penyidik melakukan pelacakan lewat data GPS kendaraan. Dari hasil rekaman alat navigasi di truk, terungkap rute perjalanan. Dumai, Duri, Kisaran, Medan. Total waktu tempuh 23 jam, dengan 2 kali berhenti lama di rest area jalur lintas Riau. Namun ada satu hal janggal. Di antara rute itu terdapat selang waktu 4 jam di mana GPS tidak merekam pergerakan sama sekali. Tepat antara pukul 23.40 dan 6.03 dini hari. Jadi truk sempat berhenti di tempat yang nggak tercatat. Ujar Bribka Tony. Bisa jadi dia mampir ke lokasi lain. Sebelum lanjut ke Medan, Kompol Rudi mengangguk. Kita perlu temukan sopirnya dulu. Dari situ kita tarik ke siapa pengirim aslinya. Menjelang malam, tim pencari berhasil menemukan Pak Harun. Ia ditangkap di kawasan Marelan, tidak jauh dari pelabuhan, setelah warga melapor melihat pria yang mirip dengan ciri-ciri yang disebarkan polisi sedang membeli makanan di warung pinggir jalan. Saat diamankan, Harun tampak tenang, tidak melawan, tidak banyak bicara, hanya menunduk ketika digiring masuk ke mobil polisi. Di ruang interogasi, lampu neon putih menggantung rendah, memantulkan bayangan di meja logam dingin. Kompol Rudi duduk di seberangnya. Pak Harun, kita mau tanya beberapa hal. Ini bukan soal kecil. 40 kantong itu semuanya berisi potongan tubuh manusia. Sekarang saya mau tahu, siapa yang suruh Anda bawa barang itu? Harun diam lama. Ia menunduk memainkan jari di atas meja. Saya cuma disuruh antar, Pak. Suaranya serak nyaris berbisik. Saya nggak tahu isinya apa. Disuruh siapa? Dari gudang di Dumai. Yang kasih perintah namanya Pak Adrian. Saya cuma sopir. Dibayar per perjalanan. Berapa kali Anda antar? Harun menatap kosong ke tembok. 3 kali, Pak. Semuanya dari tempat yang sama. Barangnya selalu dingin, berat, tapi nggak pernah boleh dibuka.
Kompol Rudi mencondongkan badan. 3 kali? Kemana tujuannya? Pertama ke Medan juga, lewat jalur yang sama. Kedua katanya dikirim ke Batam, tapi saya nggak ikut sampai sana. Cuma antar sampai Pekanbaru, truk diambil alih orang lain di sana. Sahrul yang ikut menyimak menelan ludah. Ia ingat betul raut wajah sopir itu waktu pertama kali ia temui yang tenang. Tapi matanya seperti menyimpan beban berat. Pak Harun, lanjut Kompol Rudi, Anda sadar nggak kalau yang Anda antar itu bukan ikan? Harun menunduk lebih dalam. Saya baru tahu setelah berita keluar pagi ini, Pak. Tapi saya sudah curiga dari dulu. Baunya beda. Saya pernah minta bos ganti kerjaan, tapi malah diancam. Diancam? Iya, Pak. Katanya kalau saya buka mulut, keluarga saya di Dumai bisa hilang. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air dari pendingin ruangan yang bocor di pojok ruangan. Kompol Rudi menatapnya lama, lalu berdiri. Baik. Kita lindungi Anda. Tapi kami perlu tahu siapa Pak Adrian itu. Ada alamat atau nomor telepon? Harun menggeleng pelan, tapi dari saku jaketnya, ia mengeluarkan selembar kertas kecil lusuh. Ada nomor ponsel yang tertulis dengan tinta pudar dan nama. A. Hashim. Di bawahnya sebuah alamat. Jalan Soekarno-Hatta, Dumai Timur. Kompol Rudi menerima kertas itu dan menatapnya lama. Kita berangkat ke Dumai malam ini, katanya pelan. Di luar ruang interogasi, berita sudah bocor ke media. Wartawan berkerumun di depan Polres Belawan, membawa kamera dan mikrofon. Mereka tak diizinkan masuk. Polisi menjaga ketat. Di media sosial, tagar intruk ikan Belawan sudah jadi trending topik di seluruh Sumatera Utara. Sementara itu, di ruang laboratorium forensik RS Bhayangkara, hasil pemeriksaan awal mulai keluar. Dari 40 kantong beku yang dibawa pagi tadi, 27 diantaranya berisi organ dalam manusia dengan DNA berbeda-beda. Sisanya berupa potongan otot dan tulang yang sudah dikeringkan sebagian. Tidak ditemukan bekas pembusukan, menandakan semua potongan disimpan dalam suhu ekstrim tak lama setelah diambil. Ini bukan kerjaan amatir, Pak, ujar dokter forensik Dr. Yulita Panggabean saat menelepon Kompol Rudi malam itu. Setiap potongan punya bekas potong yang halus rapi, seolah dilakukan dengan pisau bedah. Orang yang melakukannya paham anatomi. Seperti dokter? Tanya Rudi. Lebih tepatnya ahli bedah. Ada juga label yang memakai istilah medis, seperti hepatic tissue, cardiac sample. Ini jelas bukan pengiriman ikan. Kompol Rudi menatap papan catatan di ruangannya, nama A. Hashim tertulis besar di tengah. Baik dok, kita kejar sampai tuntas. Malam itu tim kecil berangkat menuju Dumai. 2 mobil Avanza hitam melaju di jalan lintas timur Sumatera, menembus hujan deras dan kabut tebal. Di dalam mobil pertama, Kompol Rudi duduk di kursi depan, memandangi jalan yang tampak buram di balik kaca basah. Di tangannya, kertas kecil bertuliskan alamat yang diberikan Harun kini sudah lecek. Sementara di belakang, Bribka Tony sibuk menelusuri nomor ponsel A. Hashim lewat sistem operator. Nomornya masih aktif, Pak, tapi lokasinya bergerak kemana? Ke arah Pekanbaru. Barusan sinyalnya berpindah. Kompol Rudi menarik napas panjang. Ia tahu permainan ini akan lebih rumit dari sekadar truk berisi daging beku. Ada jaringan yang rapi di baliknya. Orang-orang yang tahu cara menyamarkan kejahatan dengan jalur legal ekspor. Sahrul yang ikut dalam mobil kedua hanya bisa diam. Hatinya gelisah. Ya, saya bukan polisi tapi merasa sudah terlibat terlalu jauh. Di pikirannya masih terbayang kabut putih dari boks pendingin itu. Dan label tulisan tangan yang kini menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Batch 40, sampel C12. Mobil terus melaju menembus malam. Lampu-lampu truk besar sesekali melintas dari arah berlawanan, menyilaukan mata. Di kejauhan kilat sesekali memecah langit Sumatera. Dan di tengah perjalanan panjang menuju Dumai, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa alamat yang mereka tuju sudah kosong sejak 2 minggu lalu. Meninggalkan jejak dingin dari sebuah gudang yang tak lagi beroperasi, namun masih menyimpan sesuatu di dalam ruang beku di bawah lantainya. Gudang itu berdiri di ujung jalan tanah di kawasan Dumai Timur, diapit semak dan beberapa kontainer tua yang berkarat. Cat dindingnya mengelupas dan papan nama di depannya nyaris tak terbaca. PT Tirta Samudra Cold Storage. Dari luar tampak seperti bangunan kosong yang lama tak terurus. Tapi ketika tim Kompol Rudi tiba menjelang subuh, suhu di sekitar pintu masuk terasa lebih dingin dari udara luar. Seperti ada mesin pendingin besar yang masih bekerja di dalamnya.
Mereka menunggu sejenak sebelum memaksa masuk. Pintu baja tua digembok ganda, tapi dengan satu benturan keras dari linggis kaitnya terlepas. Bau lembab langsung keluar, bercampur aroma logam dan karat. Lampu-lampu neon di dalam ruangan sebagian masih menyala, berkedip-kedip lemah. Dan di lantai tampak genangan air dingin yang merembes dari ruang di belakang. Kompol Rudy memberi isyarat. Dua anggota berpakaian forensik masuk lebih dulu, menyisir ruangan dengan senter. Di sisi kiri, mereka menemukan meja panjang berkarat dengan beberapa alat medis, pisau bedah, sarung tangan lateks, dan tabung kecil bertulisan label bahasa Inggris. Semua sudah tertutup lapisan es tipis. Sepertinya ini baru ditinggalkan, ujar Bribka Tony sambil memeriksa kotak logam di bawah meja. Di dalamnya, ada lembaran catatan pengiriman dengan tulisan tangan rapi. Batch 38, Pekanbaru Batch 39, Dumai Port Batch 40. Belawan angka itu membuat mereka saling berpandangan. Batch 40, gumam Kompol Rudy. Itu truk yang kita temukan di Medan. Di sisi belakang ruangan ada pintu baja menuju ruang penyimpanan dingin. Saat dibuka, suhu ekstrim langsung menerpa wajah mereka. Dari balik kabut beku, tampak 3 lemari pendingin industri ukuran besar berdiri berjejer. 2 di antaranya kosong, tapi lemari paling kanan masih menyala. Kompol Rudy mendekat, membuka gagang pintu lemari itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa wadah plastik bening berisi cairan transparan, dan di dalam cairan itu mengapung potongan organ tubuh manusia, jantung, ginjal, dan bagian paru yang sebagian sudah membeku. Di tiap wadah tertempel label spidol merah bertuliskan Human Tissue for Transport. Sahrul yang berdiri di belakang menahan napas. Astaga! Di rak paling bawah ditemukan sebuah amplop plastik berisi dokumen pengiriman. Dalam lembar itu tertulis jelas tujuan, via Batam, Singapore Medical Procurement Unit. Di bawahnya tertera nama pengirim, Dr. Adrian Hashim. Tanpa perlu banyak bicara, Kompol Rudy langsung memotret dokumen itu dengan ponselnya. Kita temukan alamat baru, katanya pelan. Dan kali ini kita sudah punya nama lengkapnya. 2 hari kemudian, hasil lengkap pemeriksaan forensik terhadap isi truk box belawan akhirnya keluar. Sebelumnya, laporan awal dari Dr. Yulita hanya mencakup identifikasi kasar. Namun kali ini, semua data DNA dan jaringan tubuh telah dikonfirmasi secara menyeluruh. Dr. Yulita Panggabean memimpin tim ahli yang bekerja hampir tanpa tidur selama 2 hari penuh. Ia berdiri di ruang laboratorium RS Bayangkara, menatap layar monitor yang menampilkan grafik DNA berwarna biru. Dari 40 kantong yang ditemukan, kita dapat 27 profil DNA berbeda, jelasnya dalam laporan resmi. Artinya, minimal ada 27 individu manusia yang bagian tubuhnya ditemukan di sana. Kompol Rudy mendengarkan laporan itu lewat panggilan video. Usia korban? Tanyanya singkat, bervariasi, sebagian besar antara 20-40 tahun. Ada 2 sampel yang diduga milik perempuan, selebihnya laki-laki. Tidak ada tanda pembusukan alami. Semua potongan diambil dalam kondisi segar, kemudian langsung dibekukan. Rudy mengangguk pelan. Penyebab kematian bisa diketahui? Belum bisa pasti. Tapi dari hasil irisan jaringan sebagian organ menunjukkan tanda pemotongan saat tubuh masih hidup, bekas pisau halus dan presisi. Ini jelas bukan mutilasi sembarangan. Ini prosedur bedah. Kata prosedur bedah menggema di kepala semua yang hadir. Bribka Tony yang sedang memeriksa lemari kedua menatap Rudy tanpa bicara. Di meja dekat pintu mereka menemukan foto Polaroid yang sudah memudar. Isinya menunjukkan 2 pria memakai jas laboratorium putih berdiri di depan ruang pendingin serupa dengan latar gudang ini. Salah satunya masih muda, berwajah tenang dan berkacamata. Di balik foto itu tertulis tulisan tangan, Dr. Ahad 2022. Kompol Rudy memandangi foto itu lama. Adrian Hashim, gumamnya petugas bea cukai yang ikut serta kemudian melaporkan temuan lain. Di komputer tua yang masih menyala di sudut ruangan, mereka menemukan rekaman logistik ekspor dengan format file Excel. Data itu berisi daftar pengiriman ke luar negeri, tertulis sebagai Frozen Marine Tissue. Ada kolom negara tujuan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Vietnam. Semua memakai kode batch yang sama dengan catatan di kertas. Kita kirim datanya ke Polda Riau dan Bareskrim, ujar Rudy. Ini sudah bukan kasus lokal lagi. Beberapa jam kemudian, ketika mereka keluar dari gudang, mobil forensik membawa sejumlah barang bukti, wadah berisi organ beku, catatan logistik dan peralatan medis. Di luar, matahari sudah tinggi,
Tapi udara di sekitar gudang tetap dingin, seolah mesin di dalamnya masih berdenyut diam-diam. Sementara tim penyidik menyiapkan laporan, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Bribka Tony. Nomor asing, tanpa nama, berhenti urus batch 40. Tidak semua barang itu dari kami. Tony menunjukkan pesan itu ke Kompol Rudi. Nomornya tak dikenal, Pak. Tapi prefiksnya dari Batam. Rudi tidak menjawab. Ia hanya mematikan ponsel Tony dan berkata singkat, "Mulai sekarang jangan bawa ponsel aktif di lapangan. Kita sedang diawasi." Sore hari, di ruang forensik RS Bayangkara, Dr. Yulita kembali melakukan analisa lanjutan terhadap beberapa sampel tambahan yang baru tiba dari Dumai. Dari salah satu kantong beku, ia menemukan jaringan otot dengan sisa cairan kontras medis. Biasanya digunakan untuk pemetaan organ sebelum transplantasi. Itu berarti organ-organ tersebut bukan hasil mutilasi acak, tapi dipersiapkan untuk operasi. Ia mencatat dalam laporan. Potongan jaringan menunjukkan teknik pengawetan cepat menggunakan cairan preservatif khusus. Indikasi kuat bahwa organ-organ ini disiapkan untuk distribusi medis ilegal. Malamnya, berita tentang kasus ini bocor ke media nasional. Judul di layar televisi menulis, "Polisi selidiki penemuan 40 kantong diduga organ manusia di Pelabuhan Belawan." Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik berita itu, ada pola yang lebih besar. Jaringan yang sudah beroperasi 2 tahun, menyamarkan diri di balik bisnis ekspor perikanan. Di gudang yang kini disegel di Dumai Timur, petugas laboratorium masih menurunkan suhu ruangan untuk mematikan sistem pembeku otomatis. Ketika salah satu teknisi menyalakan kembali aliran listrik untuk memeriksa panel utama, layar monitor tua di pojok ruangan tiba-tiba menyala sebentar sebelum padam. Di sana sempat muncul satu baris teks terakhir dari log system. "Auto shipment scheduled batch 41. Destination Batamport ETA 0310. Kompol. Rudi yang berdiri di dekat pintu membaca tulisan itu dengan wajah kaku. "Mereka belum berhenti," katanya datar. Dan dalam hitungan jam, arah penyelidikan resmi bergeser dari Dumai ke Batam, ke pelabuhan yang lebih sibuk, dengan lalu lintas ekspor laut yang nyaris tak bisa dilacak satu persatu. Di Batam, 2 hari kemudian, langit masih gelap ketika kapal feri dari Dumai bersandar di Pelabuhan Sekupang. Kompol Rudi turun bersama 3 anggotanya, membawa berkas hasil forensik dan surat tugas dari Bareskrim. Udara di pelabuhan itu jauh lebih padat daripada Dumai. Aroma solar, asin laut, dan debu semen bercampur dalam satu hirupan. Lalu lintas truk box berpendingin tampak nyaris tanpa henti. "Ini bukan pelabuhan ikan biasa," gumam Rudi pelan sambil memandangi deretan truk yang berjajar menunggu giliran keluar dari area bongkar muat. Di beberapa truk tertulis Sumber Laut Batam, PT Ocean Fresh, karya mandiri Cold Storage. Nama-nama itu sekilas terdengar wajar, tapi bagi mata penyidik semuanya tampak terlalu rapi, seolah sengaja dibuat mirip agar sulit dibedakan. Salah satu anggota tim, Bribka Tony, menatap daftar pengiriman di tangannya. "Pak, ada 3 perusahaan yang memiliki format kode batch sama seperti catatan dari Dumai," katanya. "Ocean Fresh, Tirta Samudera, dan satu lagi, Blue Wave Export." Kompol Rudi mengangguk. "Kita mulai dari Blue Wave. Nama itu belum muncul di daftar sebelumnya." Mereka menuju kawasan industri Tanjung Uncang, tempat gudang Blue Wave berdiri. Dari luar bangunannya tampak seperti pabrik es biasa. Tapi di sisi kanan gedung terdapat akses pintu belakang yang tidak tertera di peta lokasi resmi. Satpam yang berjaga tampak gugup saat dimintai izin masuk, namun akhirnya menyerah ketika Rudi menunjukkan surat perintah. Di dalam suasana hening, pendingin ruangan berdengung pelan dan aroma amis menyengat memenuhi udara. Deretan peti besar berlogo Marine Product Export tertata rapi hingga ke dinding belakang. Salah satu petugas membuka satu peti, dan di dalamnya tampak potongan ikan tuna beku bercampur dengan bungkusan kecil plastik bening. Di labelnya tertulis Preserved Tissue Sample. "Ini jelas bukan standar ekspor perikanan," kata Rudi dingin. Ia meminta semua peti dibuka satu persatu. Dalam beberapa menit, ditemukan 5 bungkusan lain dengan label serupa, tapi kali ini isi di dalamnya berwarna merah gelap, bukan daging ikan. Salah satu anggota forensik yang ikut di lapangan menahan napas. "Pak, ini bukan ikan." Potongan jaringan itu bertekstur halus, dengan serabut otot dan pembuluh darah yang masih utuh.
Bribka Tony memotret dan langsung memasukkannya ke dalam wadah bukti. Kita bawa ke lab, katanya singkat. Namun sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Rudy memperhatikan satu hal. Di meja admin terdapat log pengiriman elektronik dengan jadwal keberangkatan kapal malam ini menuju Singapura. Dalam daftar muat tertulis 12 peti beku bertanda Blue Wave Export, batch 41. Batch 41, bisik Rudy. Kalimat itu mengonfirmasi log sistem yang sempat muncul di gudang Dumai. Mereka belum terlambat. Pengiriman berikutnya masih ada di pelabuhan. Mereka segera berkoordinasi dengan Bea Cukai Batam untuk melakukan penyergapan malam itu juga. Namun saat data kapal dikonfirmasi muncul kejanggalan lain. Nama kapal di manifest adalah KM Cendana Mami, kapal kargo kecil yang seharusnya sudah ditarik dari operasional sejak tahun lalu. Artinya manifest ini fiktif dan kemungkinan besar mereka menggunakan nama kapal itu untuk menyamarkan jalur pengiriman lewat kapal lain. Rudy memandangi peta pelabuhan. Kalau bukan lewat Cendana Ipe, berarti lewat kapal pengganti yang berangkat di jam sama, ujarnya sambil menunjuk layar monitor pelacak. Cari kapal yang berangkat malam ini menuju Singapura, jalur selatan. Operator pelabuhan menjawab cepat. Ada satu, Pak. Kapal pendingin MV Pelita Nusantara, berangkat pukul 23.45. Rudy berdiri dari kursi. Kita kejar itu. Malam tiba udara di sekitar pelabuhan terasa berat. Lampu sorot besar menyoroti kontainer yang menunggu giliran diangkut ke kapal. Di kejauhan, suara mesin kren bergemuruh, sementara suara sirene pelabuhan sesekali memecah keheningan. Tim gabungan Polri dan Bea Cukai mulai menempatkan diri di titik-titik strategis. Target kontainer B45 sampai B57, bisik Bribka Tony ke radio. Semua berlogo Blue Wave. Kompol Rudy berdiri di dekat gerbang utama, menunggu aba-aba dari tim pengintai. Ketika truk terakhir berhenti di jalur pemuatan, Rudy memberi sinyal. Dalam hitungan detik, tim langsung mengepung. Polisi, turunkan. Muatan, buka semua kontainer. Sopir truk pria parubaya dengan wajah panik, sempat mencoba kabur tapi langsung ditangkap. Saat peti pertama dibuka, udara dingin keluar bersamaan dengan aroma tajam formalin. Di dalamnya, bukan ikan, melainkan benda-benda berbungkus plastik bening berisi organ dalam manusia, sebagian masih berlumuran darah beku. Suasana mendadak kacau. Beberapa petugas terdiam dengan wajah pucat. Rudy menatap tumpukan bungkusan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu kasus ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Ambil semua labelnya, katanya tegas. Saya mau tahu kemana semua ini akan dikirim. Di salah satu peti ditemukan kotak kayu kecil berisi catatan pengiriman dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Ada nama penerima, Gao Medical Supply Ltd, Singapore. Dan di bawahnya tercantum catatan kecil, Payment confirmed via Shenzhen route. Bribka Tony memotret dokumen itu. Pak, ini sudah lintas negara. Ada jalur Cina juga. Rudy tak menjawab. Ia justru menatap layar ponselnya yang tiba-tiba menyala dengan pesan baru dari nomor tak dikenal. Nomor yang sama seperti yang mengirim peringatan 2 hari lalu. Kalian terlambat. Batch 41 hanya umpan. Batch 42 sudah berangkat dari Dumai pagi tadi. Rudy menatap pesan itu lama, lalu menyimpan ponselnya dalam saku. Tony, katanya pelan, laporkan ke Bareskrim. Ini bukan sekadar kasus penyelundupan organ. Ini rantai suplai. Beberapa menit kemudian, berita penggerebekan tersebar di media lokal Batam. Kamera televisi menyorot kontainer yang kini dijaga ketat polisi bersenjata. Tapi publik hanya tahu separuh kisahnya. Mereka hanya diberi keterangan pengungkapan jaringan ekspor ilegal. Tidak ada yang berani menyebut kata organ manusia. Di sisi lain pelabuhan, jauh dari area operasi, seorang pria berkacamata berdiri di balik kaca mobil hitam, memperhatikan semua dari kejauhan. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Ia memegang ponsel, menekan satu tombol, dan rekaman suara perempuan terdengar dari speaker. Pengiriman berikutnya aman, Dok. Batch 42 sudah melewati perairan Bengkalis. Pria itu, Dr. Adrian Hashim, menutup ponselnya perlahan. Di kursi sebelah, ada koper logam berisi beberapa dokumen, paspor dengan identitas ganda, dan segepok uang dolar Singapura. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah pelabuhan yang mulai ramai dengan sirene polisi, lalu berkata pelan,
Kalian terlalu cepat menemukan saya, tapi tidak cukup cepat menghentikan semuanya. Mobil itu kemudian melaju keluar area pelabuhan, melewati jalan gelap menuju arah utara Batam, meninggalkan kilatan biru lampu polisi yang memantul di kaca belakang. Sementara itu di pos operasi utama, Rudi menerima laporan radio dari tim di laut. Kapten, kami temukan satu kapal kecil tanpa tanda identitas di jalur Bengkalis. Ada tanda-tanda muatan beku, tapi mereka tak menjawab panggilan. Rudi menatap peta di dinding. Jalur Bengkalis berarti mereka sedang menuju Selat Malaka, perbatasan internasional yang nyaris mustahil dijangkau dalam waktu singkat. Kejar terus, Ki, perintahnya singkat. Jangan biarkan mereka keluar dari wilayah kita. Beberapa menit kemudian, laporan lain masuk. Pak, radar menunjukkan kapal itu membuang 2 peti ke laut sebelum kabur. Tim penyelam sudah dikerahkan. Rudi mengepalkan tangan. Mereka sedang menghapus bukti. 1 jam kemudian 2 peti berhasil diangkat dari laut. Di dalamnya hanya ada es kering dan label bertuliskan Batch 42, Reserve Stock. Tak ada organ, tak ada identitas. Semua kosong. Tapi di dinding peti ada 1 coretan yang tertulis dengan spidol hitam. You found the wrong sea. Rudi menatap tulisan itu lama. Mereka menantang kita, katanya pelan. Dan mereka tahu kita terlambat lagi. Dini hari menjelang subuh, pelabuhan Batam perlahan kembali tenang. Truk-truk yang semula ditahan kini digeledah satu persatu. Di kejauhan matahari mulai muncul, memantulkan cahaya oranye di atas air laut yang tenang. Tapi di antara semua hiruk-pikuk, satu pertanyaan menggantung di kepala Kompol Rudi. Jika Batch 41 hanya umpan, di mana sebenarnya Batch 42 berada? Sementara itu, di ruang server Blue Wave Export yang kini disegel, layar komputer tiba-tiba menyala otomatis, menampilkan satu pesan terakhir dari sistem logistik internal. Shipment completed. Destination Port Klang, Malaysia, ETA 06. Oh no. Kompol Rudi tidak tahu bahwa pesan itu dikirim tepat saat ia menatap laut dari dermaga. Kapal berikutnya sudah berangkat, membawa entah apa, dan entah berapa banyak barang manusia lain di dalamnya. Kapal patroli milik Polairut menembus gelombang Selat Malaka dini hari itu, berkejaran dengan waktu. Langit masih gelap, hanya diterangi lampu-lampu navigasi dari kapal-kapal dagang besar yang melintas menuju Singapura dan Malaysia. Di ruang kendali, wajah Kompol Rudi tampak tegang, matanya tak lepas dari layar radar yang menampilkan titik-titik bergerak. Kontak terakhir mereka di koordinat 1 Godegan, Slararit 2 Deger, lapor perwira laut di sebelahnya. Kalau mereka terus ke barat, mereka akan masuk perairan Malaysia dalam waktu 30 menit. Hubungi KRI Nala di sektor utara, perintah Rudi cepat. Kita butuh bantuan pantauan udara. Sementara itu di ruang komunikasi, Bribka Tony memantau transmisi dari radio internasional. Sebagian besar hanya lalu lintas kapal dagang biasa, tapi di antara frekuensi yang tumpang tindih, ia menangkap potongan pesan yang terdengar samar. Batch 42, arrival confirmed. Port Klang, medical unit. Tony segera memutar headsetnya, menatap Rudi. Pak, saya dengar mereka sebut Port Klang. Itu pelabuhan di Malaysia. Rudi menatap layar radar yang kini menunjukkan satu titik kecil bergerak keluar dari batas laut Indonesia. Mereka sudah lintas batas, katanya pelan. Dan kita kehilangan yurisdiksi di situ. Namun sebelum rasa putus asa sempat tumbuh, radio kapal berbunyi lagi. Suara dari pos Bareskrim terdengar tegas di saluran. Kompol Rudi, pantauan satelit. Menunjukkan aktivitas tak biasa di kawasan logistik Port Klang. Kami sudah koordinasi dengan polisi di Raja Malaysia. Mereka akan tindak lanjut. Anda diminta kembali ke Batam untuk persiapan laporan lintas negara. Rudi menatap laut lepas di depannya sebelum akhirnya mengangguk. Baik, putar haluan, katanya pendek. Permainan belum selesai. Di Jakarta, keesokan harinya, ruang rapat lantai 7 Bareskrim Polri dipenuhi aroma kopi dan tumpukan berkas kasus. Di layar proyektor terpampang peta besar jalur laut dari Dumai hingga Port Klang, disertai garis merah yang menghubungkan titik-titik pengiriman bertanda batch. Di ujung meja, Brigjen Harsono, Kepala Subdit Kriminal Internasional, membuka rapat dengan suara berat. Kasus ini sudah diklasifikasikan sebagai Human Organ Trafficking Network lintas negara.
Semua temuan dari Dumai, Batam, dan Belawan mengarah ke satu nama, Dr. Adrian Hashim. Kompol Rudi berdiri dan mulai memaparkan kronologi. Dari truk box di Belawan, gudang beku di Dumai, hingga kontainer Blue Wave di Batam, semuanya menunjukkan pola yang sama. Jaringan pengiriman beku dengan kode batch berurutan, memakai nama perusahaan perikanan sebagai topeng. Namun yang membuat semua terdiam adalah slide terakhir di layar. Gambar itu menampilkan foto lama. Adrian Hashim, berseragam putih di sebuah seminar medis di Singapura, berdiri di samping dua orang asing. Di bawah foto tertulis, Joint Research on Organ Preservation, Gao Medical Supply and Singapore Medical Procurement Unit. Ini bukan dokter biasa, ujar Brigjen Harsono. Ia bagian dari jaringan riset medis ilegal yang menyamarkan kegiatan mereka sebagai penelitian. Suasana ruang rapat hening. Kompol Rudi membuka map lain berisi dokumen hasil forensik tambahan dari Dr. Yulita. Di dalamnya terdapat daftar sampel DNA korban. Dari 27 individu yang teridentifikasi, 5 diantaranya memiliki catatan hilang di wilayah Pekanbaru, Dumai, dan Bengkalis. Semua dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Artinya, mereka menculik orang lokal, kata Rudi pelan. Bukan hanya korban luar negeri. Brigjen Harsono mengangguk berat. Kita sudah sampaikan data ini ke Interpol. Malaysia akan koordinasi dengan kita untuk operasi gabungan di Port Klang. Tapi kita harus hati-hati. Adrian bukan penjahat jalanan. Dia punya jaringan di rumah sakit, lembaga logistik, dan bahkan pelabuhan. Sementara itu, di Port Klang, Malaysia, sebuah truk kontainer berhenti di depan bangunan beton tanpa papan nama di kawasan gudang logistik sektor barat. Dari dalam mobil, 2 pria berjaket hitam turun, membuka pintu belakang dan mengeluarkan kotak logam berlogo Gao Medical Supply. Mereka disambut seorang pria berjas putih, Dr. Adrian Hashim. Wajahnya tetap tenang, seolah semua kekacauan di Indonesia tak pernah terjadi. Ia memeriksa dokumen pengiriman dengan cermat lalu berkata pelan, "Batch Papua 2 aman, siapkan untuk transit besok malam." "Apakah pihak dari Jakarta sudah tahu, Dok?" tanya salah satu pria. Adrian tersenyum samar. "Mereka hanya menemukan yang ingin saya tunjukkan." Batch Ferdinand memang umpan. Kita tak mungkin mempertahankan jaringan sebesar ini tanpa sedikit pengorbanan. Ia berjalan ke ruang pendingin besar di dalam gedung itu. Suhu di dalamnya begitu rendah hingga napas berubah menjadi uap putih. Di rak besi tersusun rapi wadah-wadah transparan berisi organ tubuh manusia, hati, paru, ginjal. Masing-masing diberi kode angka dan nama negara tujuan. Hong Kong, Singapura, Thailand, Taiwan. Distribusi medis dunia sangat haus akan suplai, ujar Adrian dengan suara datar. Dan pasar gelap memberi kita nilai 3 kali lipat. Malam itu di Jakarta, tim Polri menerima laporan dari kepolisian Malaysia. Operasi penggerebekan di Port Klang akan dilakukan pada pukul 03 sore dini hari. Bekerja sama dengan tim Interpol, Kompol Rudi diminta ikut langsung ke lapangan sebagai saksi investigatif. Ia berangkat malam itu juga bersama 2 perwira lain dengan pesawat Carter menuju Kuala Lumpur, lalu langsung melanjutkan perjalanan darat ke Port Klang. Saat mobil melintasi jalan raya yang sepi, Rudi menatap map di pangkuannya. Foto wajah Adrian Hashim terpampang jelas. "Kali ini kau tidak akan lolos," gumamnya. Setibanya di lokasi, operasi berlangsung senyap. Tim gabungan berpakaian gelap mengepung bangunan dari 3 arah. Di dalam, Adrian baru saja menandatangani dokumen ekspor ketika lampu seluruh gedung padam. Suara langkah kaki bergema dari lorong. "Polisi, jangan bergerak!" jeritan terdengar. Beberapa pekerja berusaha kabur lewat pintu belakang, tapi segera ditangkap. Adrian menatap sekitar, lalu berjalan cepat menuju ruang pendingin. Ia menekan tombol panel darurat di dinding. Sistem keamanan aktif dan pintu besi menutup otomatis di belakangnya. Kompol Rudi dan tim masuk dari sisi lain gedung. Mereka menyisir ruangan gelap dengan senter. "Periksa ruang pendingin," teriak Rudi. Saat mereka mendekat, suhu udara menurun drastis. Di balik pintu baja yang tertutup rapat, terdengar bunyi mesin beku berderu kencang. Petugas mencoba membuka pintu dengan linggis, tapi sistem penguncinya otomatis. Dari celah kecil di jendela kaca pintu, Rudi bisa melihat bayangan seseorang, Adrian, berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah mereka. Ia memegang sebuah wadah logam di tangannya. "Dr. Adrian, buka pintu itu sekarang." Pria itu hanya tersenyum samar, lalu mengangkat wadah tersebut dan berkata pelan. Suaranya nyaris tak terdengar dari balik kaca. "Kalian hanya memotong cabang. Akar dari ini sudah menyebar.
Ia menekan tombol di tangannya. Dalam hitungan detik, suara mesin pendingin berubah menjadi dengungan tinggi. Dan kabut beku tebal menyelimuti seluruh ruangan. Rudy berteriak memerintahkan teknisi memutus aliran listrik utama, tapi terlambat. Suhu di dalam ruang pendingin turun drastis hingga mencapai minus 40 derajat. Beberapa menit kemudian, setelah sistem berhasil dimatikan, pintu ruang pendingin berhasil dibuka paksa. Di dalam tubuh Adrian Hashim sudah membeku, berdiri tegak dengan mata terbuka, memegang wadah logam yang kini retak di tangannya. Rudy melangkah masuk pelan. Di dalam wadah itu bukan organ manusia melainkan chip memori kecil bertuliskan kode Batch 43 Master Data. Bribka Tony mengambilnya dengan hati-hati. "Pak, ini bukan barang biasa," katanya. "Mungkin data semua jaringan mereka." Rudy mengangguk. "Kita bawa pulang." Beberapa jam kemudian, matahari pertama muncul di atas pelabuhan Port Klang. Mobil forensik Malaysia membawa tubuh beku Adrian Hashim keluar dari gudang, sementara tim gabungan memeriksa ruangan satu persatu. Di komputer utama ditemukan daftar transaksi digital yang terhubung ke beberapa rekening luar negeri, Singapura, Hong Kong, hingga Swiss. Nilainya mencapai jutaan dolar. Kompol Rudy berdiri di depan gedung yang kini disegel, menatap garis kuning yang melingkar di pintu masuk. Ia tahu satu hal, meski Adrian sudah mati, jaringan di baliknya belum tentu berhenti. Karena di dunia ini organ manusia bukan hanya bagian tubuh, tapi komoditas bernilai tinggi yang terus diperdagangkan di bawah meja dunia medis internasional. Dan entah di mana, seseorang mungkin sedang membuka pesan terenkripsi terakhir dari chip memori itu, melanjutkan rantai yang belum putus. 3 hari setelah operasi di Port Klang, ruang siberkriminal Bareskrim di Jakarta bekerja siang dan malam. Chip memori bertanda Batch 43 disimpan dalam kotak logam bersegel, dijaga ketat di ruang analisa digital. Tak ada satupun data yang bisa diakses tanpa izin dari atasan langsung. Kompol Rudy berdiri di balik kaca pengaman, memperhatikan tim ahli forensik digital yang mengenakan sarung tangan antistatik dan headset komunikasi. Mereka menyalakan monitor besar yang menampilkan deretan kode biner berwarna hijau. "Chip ini dilindungi enkripsi berlapis," ujar salah satu teknisi. "Ada 3 lapisan cipher, 2 diantaranya menggunakan algoritma milik institusi medis internasional. Tapi kami mendeteksi satu file utama yang dinamai Logmaster A." Rudy menatap layar itu dalam diam. "Coba buka bagian yang bisa diakses dulu," katanya. Beberapa menit kemudian layar menampilkan daftar panjang data. Ada kolom bertuliskan batch ID, date, donor origin, destination, payment code. Baris-baris itu memanjang hingga ratusan entry, seolah mencatat seluruh pengiriman jaringan tersebut selama bertahun-tahun. Teknisi itu menelan ludah sebelum berbicara. "Pak, totalnya lebih dari 400 transaksi. Sebagian besar tujuan ekspor ke Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tapi ada juga pengiriman domestik, Jakarta, Surabaya, dan Makassar." Rudy mengerutkan kening. "Domestik? Ya apa? Ada beberapa pengiriman yang tercatat ke rumah sakit di Indonesia, tapi nama pengirim dan penerimanya disamarkan. Lihat ini." Ia memperbesar salah satu baris. Tertulis Batch 219 Jakarta. Recipient RS Medica Utama. Lab Tissue Bank. Rudy mendekat. "RS Medica Utama? Itu rumah sakit swasta besar di Jakarta Selatan." Teknisi lain menambahkan, "Dan ini bukan satu-satunya. Ada 12 entry lain dengan rumah sakit berbeda. Semua mengatasnamakan pengiriman jaringan penelitian medis." Suasana ruangan mendadak sunyi. Rudy tahu ini berarti satu hal. Jaringan perdagangan organ bukan hanya bergerak lewat jalur laut, tapi juga sudah menembus sistem medis resmi di dalam negeri. Sore harinya, Rudy melapor langsung ke Brigjen Harsono. Pria tua itu duduk di kursi rapat dengan ekspresi berat, menatap berkas printout dari file batch 43. "Kalau ini benar," katanya pelan, "maka kita berhadapan dengan konspirasi berskala institusional." Rudy mengangguk. Sebagian pengiriman ditandatangani oleh pihak rumah sakit sebagai donasi organ untuk penelitian. Tapi dari data pembayaran, uangnya justru masuk ke rekening perusahaan fiktif di luar negeri. Brigjen Harsono menatap layar monitor, di mana nama-nama rumah sakit tertera jelas. "Kita tak bisa langsung bertindak. Kita butuh bukti lapangan yang nyata. Hubungi Dr. Yulita di Medan. Minta bantuannya memeriksa apakah organ yang dikirim ke rumah sakit ini cocok dengan sampel DNA korban yang sudah ditemukan." Rudy segera mengangguk dan menekan nomor di ponselnya.
Suara Dr. Yulita terdengar di ujung sana, lelah namun tegas. Saya bisa bantu, Pak. Kirimkan daftar rumah sakitnya, nanti saya cocokkan dengan database laboratorium forensik. Tapi kalau memang data ini benar, artinya kita sudah lama hidup berdampingan dengan jaringan mereka tanpa sadar. Rudy menatap keluar jendela, melihat langit Jakarta yang mulai gelap. Itu yang paling menakutkan, Dok. 3 hari berikutnya hasil analisa dari Dr. Yulita tiba. Dari 27 profil DNA korban yang ditemukan di truk belawan, 5 diantaranya cocok dengan data pasien hilang dari rumah sakit swasta di Jakarta dan Pekanbaru. Salah satunya Andi Lesmana, 28 tahun. Karyawan hotel yang dinyatakan meninggal karena gagal ginjal akut, namun keluarganya tak pernah menerima jenazahnya secara utuh. Ini artinya sertifikat kematian mereka dimanipulasi, ujar Rudy di rapat kecil bersama tim. Organ mereka diambil, lalu tubuhnya dibuang ke jaringan logistik laut. Bribka Tony menambahkan, beberapa dokter yang menandatangani surat kematian juga muncul di daftar gaji perusahaan Blue Wave Export. Rudy menatap papan kronologi di depan mereka. Di atasnya tertera alur, rumah sakit, pengambilan organ, pemalsuan dokumen medis, pengiriman ke gudang pendingin, distribusi ekspor. Semuanya membentuk rantai sempurna. Tapi siapa yang mengendalikannya setelah Adrian mati? Sementara itu, di gedung laboratorium lama di pinggiran Pekanbaru, seorang pria paruh baya dengan jas putih duduk di depan komputer tua. Wajahnya tenang, gerakannya rapi. Di layar, terlihat file berlogo batch 43 dengan status aktif. Ia tersenyum tipis. Dia sudah mati tepat waktu, gumamnya dalam bahasa Inggris beraksen berat. Dan data berhasil terkirim. Pria itu, Dr. Lim Kwan, warga negara ganda asal Malaysia, membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Fase berikutnya siap. Kita pindahkan basis ke Jakarta. Beberapa kontak lama masih bisa digunakan. Suara di ujung sana menjawab singkat, "Jangan tinggalkan jejak, semua sudah terlalu panas sejak Port Klang." Dr. Lim mematikan panggilan, lalu membuka lemari di sampingnya. Di dalamnya terdapat beberapa kantong berisi organ beku dan 1 koper berisi dokumen. Ia menatap satu foto kecil di meja, dirinya bersama Adrian Hashim, bertahun-tahun lalu di Singapura. "Selalu kau yang menjadi wajah di depan, Adrian," bisiknya pelan. "Sekarang giliranku." Malam itu di Jakarta, Rudy menerima kabar dari tim intelijen bahwa seseorang dengan identitas mencurigakan baru saja masuk lewat jalur laut di Tanjung Priok. Namanya Lim Kwan, menggunakan paspor Malaysia. Ia mengaku konsultan medis yang datang untuk seminar transplantasi organ di Hotel Grand Sudirman. "Dia bukan tamu biasa," kata Brigjen Harsono saat memeriksa data. "Kita intai dulu, jangan tangkap terburu-buru." Rudy dan tim segera berangkat menuju hotel tempat pria itu menginap. Mereka menempati kamar di lantai yang sama, berpura-pura sebagai tamu biasa. Melalui kamera kecil yang disembunyikan di depan pintu kamar Lim, mereka mengamati setiap pergerakan. Pukul 2 dini hari, Lim Kwan keluar kamar dengan koper logam di tangannya. Ia turun lewat tangga darurat dan masuk ke mobil hitam tanpa plat resmi. Rudy memberi isyarat, "Ikuti." Mobil itu melaju ke arah timur Jakarta, berhenti di sebuah bangunan tua berlogo Medika Utama Tissue Bank. Nama yang sama muncul dalam file batch Paru 3. Dari kejauhan, Rudy bisa melihat beberapa orang berseragam medis memasuki gedung itu membawa kotak pendingin. Dia membawa organ baru, bisik Bribka Tony. Rudy menekan tombol radio. "Semua tim standby. Kita tunggu bukti serah terima sebelum bertindak." Dari balik jendela lantai 2, Dr. Lim berbicara dengan seseorang. Pria bersetelan dokter yang tampak tegang. Mereka bertukar dokumen dan koper logam. Rudy memotret momen itu dari jarak jauh, menunggu momen yang tepat. Namun tiba-tiba alarm mobil salah satu anggota berdering pelan, cukup untuk menarik perhatian penjaga gedung. Dalam hitungan detik, Dr. Lim memalingkan wajah ke arah suara, menatap lurus ke arah mobil Rudy. Dia tahu. Teriak Tony. Lim langsung berlari menuju pintu belakang. Koper logam masih di tangan. Tim polisi menyerbu masuk, mengejar di lorong-lorong sempit bangunan itu. Suara langkah kaki, pintu dibanting dan siren kecil bercampur jadi satu. Rudy hampir berhasil mendekat ketika Lim menembakkan pistol ke arah pintu pendingin, menghantam panel listrik. Percikan api meletup, dan seketika seluruh ruangan gelap. Dari balik kegelapan terdengar suara Lim dengan napas berat. "Kalian pikir Adrian sendirian? Kalian belum lihat separuh dari yang kami punya."
Tembakan kedua terdengar, tapi kali ini diarahkan ke tangki nitrogen cair di sudut ruangan. Cairan beku muncrat, menyelimuti udara dengan kabut putih pekat. Dalam kekacauan itu, Rudy kehilangan arah pandang. Saat kabut menghilang, Lim Kuan sudah lenyap. Hanya tersisa koper logam yang tergeletak di lantai, setengah terbuka. Di dalamnya, bukan organ tubuh seperti dugaan mereka, tapi tumpukan dokumen dan hard drive kecil bertuliskan Batch 44 Jakarta Segment. Rudy menatap benda itu dengan napas terengah. Mereka belum berhenti, katanya pelan. Mereka baru pindah markas. Bribka Tony mengambil hard drive itu dan menatapnya lama. Kalau Batch 43 mencatat semua pengiriman, berarti Batch 44 adalah kelanjutannya, rencana selanjutnya. Rudy tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu darurat tempat Lim menghilang, lalu berkata pelan, "Kali ini, kita akan potong sampai ke akar." Kantor pusat Bareskrim malam itu diterangi hanya oleh lampu meja dan monitor komputer yang memancarkan cahaya biru pucat. Di ruangan forensik digital, Kompol Rudy berdiri bersama dua analis TI, menatap layar yang menampilkan deretan file terenkripsi dari hard drive bertanda Batch 44, Jakarta Segment. Enkripsinya sama seperti chip Batch 43, tapi lebih kompleks, ujar analis pertama. Tapi kami berhasil buka sebagian. Rudy melangkah mendekat. Di layar muncul folder bernama Jakarta Core Operations. Di dalamnya terdapat beberapa subfolder bertuliskan Medical Partner, Financial Chain, Government Link, Procurement List. Rudy menatap folder Government Link dengan alis berkerut. Buka yang itu dulu. Ketika file terbuka, ruangan mendadak hening. Di layar muncul daftar nama panjang. Beberapa di antaranya bukan nama asing. Pejabat tinggi Dinas Kesehatan, pengurus yayasan medis, dan dua direktur rumah sakit besar di Jakarta dan Surabaya. Analis kedua membaca pelan, hampir tidak percaya. Semua orang ini terlibat dalam proses perizinan transplantasi organ dan distribusi jaringan manusia. Ada tanda tangan mereka di surat izin pengiriman medis. Rudy menghela napas dalam. Mereka legalisasikan jalur ilegal itu dari dalam. Analis menambahkan, lebih buruk lagi, ada rekaman transaksi keuangan dari perusahaan ekspor di luar negeri yang mengalir ke rekening pribadi beberapa nama di sini. Ia memperbesar salah satu kolom di layar. Lihat ini, transfer sebesar 1,2 juta dolar ASEAN ke rekening pejabat rumah sakit bulan lalu. Keterangan pengiriman, consultation fee, batch 42. Rudy menatap angka itu lama, rahangnya mengeras. Jadi setiap kali ada pengiriman batch baru, mereka bagi hasilnya lewat rekening luar negeri. Persis, Pak. Dan semuanya tercatat rapih di sistem mereka sendiri. Keesokan paginya, Brigjen Harsono memimpin rapat tertutup. Ruangan penuh dengan perwira tinggi, perwakilan Kemenkes dan tim dari Interpol yang baru tiba dari Singapura. Di meja utama, layar besar menampilkan peta rantai perdagangan organ di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Tiongkok. Brigjen Harsono berbicara tegas. Batch 44 membuktikan bahwa jaringan ini bukan hanya lintas negara, tapi sudah bersimbiosis dengan institusi resmi. Mereka pakai fasilitas medis legal untuk menyamarkan hasil pencurian organ. Rudy memaparkan hasil temuan malam tadi. Sebagian organ dikirim dengan dokumen donor medis seolah hasil transplantasi gagal. Padahal donor-donor itu tidak pernah tercatat secara resmi. Ada indikasi korban diambil dari rumah sakit umum, panti sosial, bahkan tahanan kasus kecil yang dinyatakan meninggal mendadak. Seorang perwira Interpol, Inspektur Tan, menimpali dengan suara beraksen Inggris. Kita temukan pola sama di Malaysia dan Thailand. Sistem mereka bekerja dalam 3 lapisan, pengambil, pengirim, dan pencuci legalitas. Setiap lapisan dikendalikan lewat satu kode batch. Rudy menatap peta di layar. Dan Jakarta adalah pusat administrasinya. Sementara penyelidikan berlangsung di Jakarta, di tempat lain, Dr. Lim Kuan tengah bersembunyi di rumah aman di pinggiran Bekasi. Ia duduk di depan laptop kecil, wajahnya diterangi cahaya layar. File-file baru sedang diunggah ke server asing dengan nama Batch 45, Recovery. Ia menghela napas panjang, menatap foto lama Adrian Hashim di meja. "Kau mati terlalu cepat," bisiknya. "Sekarang aku harus mulai dari nol lagi." Tiba-tiba terdengar ketukan pintu pelan. Seorang pria berpakaian jas masuk, menatapnya dengan dingin. "Kita harus pindah malam ini. Polisi sudah di Jakarta Selatan." Lim mengangguk pelan. "Bagaimana dengan kontak di kementerian? Masih aman?"
Mereka pikir kasus sudah selesai di Port Klang. Tapi tak lama lagi kalau batch 44 terbongkar, semuanya bisa runtuh. Lim menatap layar laptop yang menunjukkan bar kemajuan file 95%. Kita hanya butuh 1 hari lagi. Setelah itu semua data akan aman di server utama Hong Kong. Di Barreskrim, tim digital menemukan sesuatu yang tak kalah mengejutkan. File tersembunyi di dalam batch 44 berisi jadwal pengiriman berikutnya dengan kode batch 45, recovery. Tujuan, Hong Kong International Biotech Facility. Pengiriman lewat udara, bukan laut, ujar analis. American akan gunakan dokumen medis legal. Paket berisi jaringan manusia dengan label sample for pathology research. Rudy menatap data itu dengan wajah keras. Jadwal keberangkatan? Besok malam dari Bandara Soekarno-Hatta. Brigjen Harsono berdiri dari kursinya. Kita hentikan di bandara. Jangan sampai keluar 1 gram pun. Malam itu, operasi besar digelar di Terminal Kargo Internasional Soekarno-Hatta. Tim gabungan dari Polri, Interpol, dan petugas bea cukai menyamar sebagai staf bandara. Deretan kontainer pendingin diperiksa satu persatu, sebagian berisi pengiriman, medisah sebagian lagi menunggu clearance ke Hong Kong. Bribka Tony mengintip lewat jendela kaca kargo dan menunjuk ke satu peti besar dengan label Bio Research Sample, PT Medika Utama. Itu salah satunya, katanya pelan Don Rudy mengangguk. Tunggu aba-aba. Dari jauh 2 pria berjas putih datang membawa dokumen pengiriman. Salah satunya, dengan kacamata tipis dan langkah cepat, adalah Dr. Lim Kwan. Ia menyerahkan berkas pada petugas bandara dengan senyum dingin. Petugas bea cukai, yang sudah bekerja sama dengan tim Rudy, berpura-pura memeriksa surat. Tolong tunggu sebentar, Dok. Ada data yang belum sinkron. Lim menghela napas, matanya menatap sekeliling. Ia tampak menyadari sesuatu. Dalam sekejap, ia melempar dokumen ke meja dan berlari ke arah pintu keluar. Sekarang, teriak Rudy. Suara sirene kecil terdengar. Tim langsung bergerak mengejar. Lim berlari melewati lorong-lorong kargo, menabrak peti dan tumpukan kardus, sementara petugas berteriak di belakangnya. Ia sempat menembak 2 kali ke udara sebelum dikepung di ujung hangar, tepat di depan dinding kaca besar yang menghadap landasan. Berhenti, Lim, teriak Rudy. Semua sudah selesai. Pria itu menatap Rudy dengan mata merah, napas terengah. Kau pikir ini bisa dihentikan dengan menangkap aku? Katanya. Kami hanya bagian kecil dari sistem yang lebih besar. Setiap organ yang kau temukan, ada pasien yang menunggu di luar sana membayar demi hidupnya. Dan kau tahu siapa yang memberi izin itu? Pemerintahmu sendiri. Rudy tak menjawab. Ia melangkah perlahan mendekat, pistol terarah. Letakkan senjatamu. Lim tertawa lirih, lalu menatap koper logam yang dibawanya sejak awal. Batch 45 tak akan pernah kalian temukan. Data sudah terkirim ke Hong Kong 1 jam lalu. Sebelum siapapun sempat bereaksi, ia membuka koper itu. Di dalamnya terdapat alat kecil berbentuk silinder dengan lampu merah berkedip. Selamat tinggal, komisaris. Kilatan cahaya putih memenuhi ruangan. Ledakan kecil mengguncang sisi hangar, memecahkan kaca jendela. Asap tebal mengepul. Alarm bandara meraung panjang. Ketika debu mereda, tubuh Dr. Lim ditemukan tergeletak. Tak bernyawa, separuh tubuhnya hangus sementara koper logam meleleh sebagian. Rudy berdiri di antara puing, wajahnya tertutup debu. Ia memandang sisa koper itu, di antara logam yang gosong, masih terlihat serpihan label kecil, bertuliskan batch 45, Bribka Tony, datang tergopoh-gopoh, menatap pemandangan itu. Pak, filenya sudah hilang, semua terbakar. Rudy menghela napas panjang. Kalau dia benar, berarti datanya sudah diunggah sebelum meledak. Dan di luar sana, seseorang mungkin sedang menunggu barang itu tiba. Beberapa jam kemudian, berita tentang ledakan di Terminal Kargo Soekarno-Hatta tersebar luas. Media hanya menyebutnya sebagai insiden kebakaran ringan akibat reaksi kimia dalam kargo medis. Tidak ada yang tahu bahwa di balik berita singkat itu, tersembunyi perang senyap antara penegak hukum dan jaringan perdagangan organ terbesar di Asia. Di kantor Barreskrim, Rudy duduk di ruangannya yang remang. Di meja, tumpukan berkas batch 43 dan batch 44 menatapnya diam-diam seperti luka yang belum sembuh. Ia tahu operasi malam itu belum menutup semuanya.
masih ada jejak yang mengarah ke luar negeri, ke nama-nama yang tak tersentuh hukum. Pintu ruangannya terbuka, Brigjen Harsono masuk membawa map baru. "Rudy," katanya pelan, "Interpol baru kirim kabar. 2 jam lalu, Hong Kong menahan paket pengiriman medis dari Indonesia. Di dalamnya, mereka temukan 3 organ manusia masih segar." Rudy menatap Brigjen Harsono tanpa bicara. Di dadanya perasaan getir bercampur lega. "Jadi batch 45 benar-benar sudah jalan?" "Ya," jawab Harsono. "Tapi setidaknya sekarang kita tahu kemana arahnya." Rudy memandangi peta besar. Di dinding, garis merah yang selama ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan itu masih sama. Tapi kini ada satu titik baru di ujung timur Asia, Hong Kong. Ia tahu cerita ini belum selesai, tapi kali ini mereka punya pijakan untuk menyerang balik. Di luar gedung baris krim, fajar mulai muncul perlahan. Sinar matahari menembus jendela, memantul di map merah bertuliskan Batch File Investigation. Dan, di tengah semua keheningan itu, Kompol Rudy bersumpah dalam hati. Rantai ini harus berakhir, tak peduli seberapa dalam akarnya menembus institusi negeri ini. 3 minggu setelah ledakan di Soekarno-Hatta, suasana ruang pertemuan Interpol di Singapura terasa berat. Peta besar Asia Tenggara terpasang di layar digital, menampilkan garis-garis merah yang melingkari rute pengiriman ilegal dari Belawan, Dumai, Batam, Port Klang, Hong Kong. Di atas meja, berkas bertuliskan Operation Cold Vein tertumpuk rapi. Di dalam ruangan itu hadir perwakilan dari 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Vietnam. Kompol Rudy duduk di sisi kiri bersama Brigjen Harsono. Di seberang mereka, Inspektur Tan dari Interpol membuka rapat dengan suara tenang tapi tegas. "Data batch 45 yang ditemukan di Hong Kong memberi kita cukup bukti untuk menghubungkan semua jaringan. Rantai ini berawal dari Indonesia, tapi pusat kendalinya berada di Hong Kong, melalui perusahaan bayangan bernama Heng Biotech International, yang mengklaim diri sebagai lembaga riset organ manusia." Ia menampilkan foto-foto di layar, gedung tinggi di Kowloon, laboratorium bawah tanah, dan beberapa wajah yang ditandai merah, investor, dokter, dan perantara keuangan. Salah satu wajah yang muncul membuat semua terdiam. Lim Kwan dinyatakan tewas di Jakarta, namun rekaman CCTV Hong Kong menunjukkan seseorang yang sangat mirip dirinya memasuki gedung Heng Biotech 2 hari lalu. "Ini tidak mungkin," bisik Bribka Tony. "Dia sudah mati di bandara." Rudy menatap layar dengan pandangan kosong. "Atau yang mati itu bukan dia?" Inspektur Tan menatap mereka. "Kami mencurigai bahwa identitas Lim Kwan hanyalah kedok. Ada 2 orang dengan sidik jari hampir identik dalam sistem kami. Satunya asli, satunya hasil rekonstruksi medis. Mereka bahkan bisa saling menggantikan." Rudy mengepalkan tangan di bawah meja. "Berarti operasi kita belum selesai, masih ada 1 kepala yang harus ditebas." Brigjen Harsono menatap semua yang hadir. "Kita bentuk tim gabungan. Operasi dilakukan serentak di 3 lokasi, Hong Kong, Batam, dan Jakarta. Semua fasilitas medis yang terdaftar di bawah nama perusahaan Heng Biotech akan disita. Target utama, menangkap Lim Kwan hidup-hidup." 2 hari kemudian operasi dimulai. Di Hong Kong, tim Interpol dan polisi lokal mengepung kawasan laboratorium Heng Biotech. Gedung itu berdiri megah di antara deretan perusahaan farmasi sah, tanpa papan nama yang mencurigakan. Tapi di lantai, bawah tanah mereka menemukan jalur logistik rahasia dengan ruang pendingin besar. Saat petugas memaksa masuk, mereka disambut oleh pemandangan yang membekas di ingatan semua orang di sana. Puluhan wadah transparan berisi organ manusia yang masih utuh, disusun rapi dalam rak stainless steel. Di dinding ruangan terdapat layar monitor yang menampilkan daftar pasien dari berbagai negara, lengkap dengan catatan harga dan waktu pengiriman. "Ini bukan lagi laboratorium medis," ujar salah satu penyidik dengan suara serak. "Ini pasar." Sementara itu, di Jakarta, Kompol Rudy memimpin tim ke salah satu rumah sakit swasta yang terlibat, RS Medika Utama. Mereka menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di balik gudang logistik. Di sana alat-alat bedah modern masih menyala dan meja operasi masih hangat, seolah baru digunakan beberapa jam lalu. Rudy berjalan pelan menyusuri ruangan, lampu senter menyorot ke arah catatan di papan tulis. Batch 46, Transfer to SG, Approval, L.
K inisial itu membuat darahnya berdesir. LK, Lim Kwan. Salah satu dokter yang tertangkap di lokasi akhirnya buka suara setelah diinterogasi. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, ia berkata, "Kami hanya menjalankan perintah. Semua perizinan datang dari atas. Kami tidak tahu pasiennya dari mana." "Dari atas yang mana?" tanya Rudi dingin. Dokter itu menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Dari seseorang di kementerian. Kami menyebutnya koordinator proyek donor nasional." Di tempat lain, Brigjen Harsono menerima pesan terenkripsi dari Hong Kong. Tim Interpol berhasil menembus ruang server Heng Biotech dan menemukan rekaman panggilan video antara Lim Kwan dan seseorang dengan wajah disamarkan. Dalam rekaman itu, suara berat berlogat Indonesia terdengar jelas. Batch 46 harus dikirim sebelum audit internasional minggu depan. Setelah itu, proyek donor bisa ditutup tanpa jejak. Rudi mendengarnya dari balik layar dengan napas menahan amarah. "Jadi ini memang disahkan dari dalam negeri sendiri," katanya lirih. Inspektur Tan menatapnya. "Kami akan teruskan rekaman ini ke Interpol Pusat, tapi tanpa bukti langsung, sulit menuduh pejabat aktif." Rudi berdiri, wajahnya kaku. "Kalau begitu, kami akan cari bukti itu." Malam itu, tim gabungan Indonesia dan Hong Kong melakukan penyergapan terakhir di pelabuhan Kwai Chung, lokasi pengiriman terakhir batch 46. Di antara kontainer ekspor, satu unit peti besar berpendingin ditandai dengan label Marine Research Material. Tim menyebar, lampu-lampu sorot menembus kabut pelabuhan. Di kejauhan, sebuah sedan hitam berhenti. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas putih. Wajahnya sangat mirip dengan Lim Kwan, namun sedikit lebih muda. Ia berjalan santai menuju kontainer, memberikan kartu akses ke penjaga. Target terkonfirmasi, bisik salah satu agen Interpol di radio. Rudi, yang berdiri tak jauh, menatap sosok itu dengan jantung berdebar. "Tangkap hidup-hidup." Tim langsung bergerak, 2 agen mendekat dari kanan, 2 lagi dari kiri. Tapi sebelum mereka sempat menahan, pria itu menoleh, seolah sudah tahu mereka datang. Ia tersenyum dingin lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang fasih, "Kalian menangkap bayangan, bukan orangnya." Ia menekan sesuatu di arlojinya. Seketika terdengar bunyi letupan kecil di balik kontainer. Asap putih keluar dari sistem pendingin, membuat pandangan kabur. Dalam kekacauan itu, pria itu berlari ke arah dermaga. Menembus kabut, Rudi dan 2 agen mengejar hingga ke ujung pelabuhan. Ketika kabut menipis, mereka melihat sosok itu berdiri di tepi dermaga, menatap laut hitam di bawahnya. "Berhenti, tangan di atas," teriak Rudi. Pria itu menatap mereka lama, lalu melepas jasnya, memperlihatkan luka bekas operasi panjang di dadanya. "Kau tahu siapa aku sebenarnya?" katanya. "Aku yang membuat Adrian hidup lagi. Aku yang membuat Lim Kwan abadi. Kami semua hanya eksperimen, dan kalian baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Sebelum siapapun sempat bereaksi, pria itu melompat ke laut. Gelombang besar menelannya dalam sekejap. Pagi berikutnya, pelabuhan Kwai Chung resmi ditutup. Dari hasil pemeriksaan kontainer pendingin yang sempat mereka rebut, ditemukan 17 organ manusia siap kirim dan 1 hard drive baru. Bertuliskan Batch 46 Expansion. Di dalamnya hanya 1 file teks pendek. "You stopped a shipment, not a system." Brigjen Harsono yang membaca laporan itu di Jakarta hanya bisa menatap kosong. "Mereka bahkan tahu kita akan datang," katanya. Rudi berdiri di sampingnya. "Mungkin memang tidak bisa dihentikan sepenuhnya, Pak. Tapi kita sudah memutus jalur utama. Setidaknya untuk sementara, rantai mereka berhenti." Harsono menatap Rudi dalam diam. "Kalau begitu, tugasmu belum selesai. Masih ada sisa-sisa mereka di sini. Di rumah sakit, di kementerian, di pelabuhan. Bersihkan sampai habis." Rudi mengangguk tanpa kata. Beberapa minggu kemudian, laporan resmi Interpol menyebut bahwa jaringan Cold Vein, sebutan untuk jaringan perdagangan organ Asia Tenggara, berhasil dipukul mundur. Sebagian besar aset dan rekening mereka dibekukan, tapi tidak ada keterangan resmi tentang penangkapan dalang utama. Media di seluruh dunia menyoroti keberhasilan operasi itu, tapi tidak satu pun tahu bagaimana cerita sebenarnya di balik layar. Di Jakarta, Kompol Rudi berdiri di atap gedung Bareskrim memandangi matahari tenggelam di barat. Angin sore membawa suara kota yang tak pernah tidur. Di tangannya, ia memegang flash disk kecil berlogo merah.
Salinan terakhir dari file batch 46 yang belum pernah dipublikasikan. Di layar laptop, terbuka satu dokumen teks sederhana. Batch 47, Revival Program, Initiated 2021. Rudy menatapnya lama, lalu menutup laptop itu perlahan. Selama manusia masih bisa menjual hidup demi uang, gumamnya pelan, rantai ini takkan pernah benar-benar berakhir. Angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti ribuan mata yang diam-diam menyaksikan bahwa di balik gedung-gedung modern dan rumah sakit bercahaya putih, mungkin masih ada ruang beku yang menyimpan rahasia kelam tentang harga sebuah kehidupan. Kasus ini dianggap selesai, tapi seperti banyak kasus lainnya di negeri ini, kadang yang kita sebut akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena di balik setiap pendingin beku selalu ada tangan manusia yang tega menukar kehidupan dengan harga sekilo daging.